Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Gimana nih? Gak berasa udah awal bulan lagi ya teman-teman. Emang sekarang tuh waktu tuh terasa cepet banget berlalu. Hari-hari tuh tahu-tahu udah dari awal bulan, tahu-tahu udah ketemu akhir bulan, dan ini udah awal bulan lagi, alhamdulillah. Nah, kalau awal bulan gini biasanya mukanya lagi pada happy-happy nih, karena biasa baru pada terima gaji ya. Tapi ingat ya teman-teman, kita harus utamain dulu kewajiban kita sebelum kita memenuhi semua keinginan dan wishlist kita di bulan lalu. Nah, di episode kali ini aku bakal bahas hal yang mungkin agak sensitif, yaitu mengenai caraku mengatur keuangan aku. Nah, bedanya di sini aku mengatur keuangan aku itu aku harian teman-teman, karena suami aku sendiri itu hari-harinya itu dagang atau ada usaha kecil-kecilan, jadi semuanya itu aku atur harian dan tetap tenang. Sebenarnya itu mau gaji bulanan, gaji harian, selagi kita tetap konsisten buat budgeting, buat membagikan semua pos-pos pengeluaran itu sesuai dengan ketentuan yang udah kita tetapin, sesuai dengan kebutuhan kita, insya Allah semuanya itu bisa diatur dan semuanya itu bisa aman. Oh ya, di sini aku nggak bermaksud untuk pamer atau ria. Aku hanya ingin berbagi sama teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung kemana aja uang kita selama ini. Kok udah diatur sedemikian rupa, tapi ternyata kok masih kurang aja. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa pencatatan pengeluaran kita setiap hari dan setiap bulannya itu sangat penting banget untuk kita lakuin. Apa sih gunanya? Kok ribet banget sih ngatur duit sendiri aja pakai dicatat-catat? Perhitungan banget sih sama diri sendiri. Stop mikir seperti itu ya teman-teman. Kadang hal yang kita anggap sepele, hal yang kita anggap alah udahlah, ngapain juga diatur-atur. Lagian juga kita kerja, ya udah pakai aja. Selagi masih sehat ya udah beli aja. Kadang hal seperti itu yang membuat kita jadi lalai dan akhirnya kebablasan. Sampai-sampai akhir bulan kita udah mulai bingung kemana kita harus cari tambahan, sementara kita masih ada kebutuhan untuk menyambung hidup sampai ketemu bulan berikutnya, ketemu sampai gajian lagi. Akhirnya apa? Kita membuka pintu hutang untuk diri kita sendiri. Nah, mulai sekarang yuk catat, jangan males, supaya kita tahu batas mana sih kebutuhan kita, dan kita tahu batas mana sih pengeluaran yang wajib kita keluarin, dan kita bisa menyiapkan dana-dana untuk masa depan kita, seperti dana darurat, dana pendidikan anak, atau buat yang masih single bisa juga buat nabung, buat tambah-tambahan modal usaha supaya kita bisa menambah pemasukan kita. Jadi di saat kita udah berumah tangga, insya Allah keuangan kita udah aman. Nah, di sini langsung aja aku masuk ke pembahasan. Itu tabel di atas itu adalah tabel pendapatan. Itu di situ nanti aku bakal isi pendapatan aku selama 30 hari. Terus yang di bawah itu ada tabel kewajiban, ada SPP anak, angsuran. Di sini angsuran itu aku kemarin ada beli barang dan aku pakai uang tabungan aku. Jadi memang aku wajib buat balikin uang tabungan aku sendiri. Karena prinsip aku tuh gitu teman-teman.
kalau uang udah aku tabung terus aku kepake, mendesaknya aku pakai, itu pasti aku bakal balikin dengan cara aku cicil harian sampai tembus targetnya. Mungkin aku kasih tempo, ya anggap aja kredit sama diri sendiri lah. Nah lanjut, ini adalah tabel kebutuhan aku untuk 1 bulan. Jadi itu biasanya aku catat budgetnya berapa sih untuk masing-masing kategori itu. Terus aku bagi 27 hari. Jadi aku tahu seharinya itu aku harus sisihin berapa untuk masing-masing pos pengeluaran itu. Nah di sini pendapatan aku 150.000 ya teman-teman. Nah kalau pendapatan aku lagi minim 100.000 gitu, misalnya yang paling kecil, itu biasanya aku bagiin ke pos-pos yang penting-penting dulu, seperti beras atau sama belanja harian. Mana yang penting dulu aku dahuluin, mana yang hari itu harus aku belanjain. Pokoknya pinter-pinter kita. Nah disitulah fungsi kita mencatat pengeluaran kita tiap hari. Jadi kita tahu per bulannya itu sebenarnya berapa sih yang kita butuhin untuk listrik, kuota, bensin, untuk transportasi kita, beras, dan yang lain-lainnya. Jadi kita gampang buat budgetinnya per bulan itu berapa sih untuk setiap kategorinya. Gitu loh teman-teman. Oke lanjut, ini ada tabel rincian pengeluaran. Nah di sini aku bakal nyatet apa aja sih pengeluaran aku setiap harinya, kemana aja aku gunain uang aku, dan hari itu aku ada bayaran apa aja. Itu biasanya aku catat di sini. Itu ada keterangan uang masuk, uang keluar, dan saldo sisa. Nah ini aku mau cek dompet aku, ini sisa aku bulan lalu teman-teman, alhamdulillah masih ada sisa. Dan ini nanti aku bakal masukin ke pos-posnya lagi sesuai kategorinya. Ini aku mau kumpulin dulu mana yang bisa aku tabung, mana yang bisa aku sisihin. Oke, ini SPP anak aku ya teman-teman, dan cicilan itu udah aku masukin ke amplopnya sendiri. Lanjut, ini aku masukin pos dana untuk beras, itu aku budgetin 100.000 per bulannya. Jadi aku bagi 27 hari, aku harus sisain jadi 4.000 per hari ya teman-teman. Terus ini ada token listrik, itu biasanya juga 100.000 per bulan. Jadi itu hampir sama dengan beras, itu 4.000 juga per hari. Di sini aku baginya 27 hari ya teman-teman. Kenapa nggak 30 hari full? Karena terkadang kita juga butuh istirahat, dan nggak tiap hari juga kita kerja ya kan teman-teman. Oh ya, di sini uang yang aku masukin ke setiap pos ini adalah sebagai contoh aja ya teman-teman. Ini adalah sesuai dengan kebutuhan aku. Jadi jangan menjadi patokan untuk teman-teman. Ini adalah kebutuhan aku untuk 1 bulan itu ya segini. Mungkin setiap rumah tangga atau setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda, tergantung kondisi di rumah, tergantung kondisi orang-orang di rumah itu ada berapa anak atau ada berapa orang yang dalam satu rumah, itu bisa berbeda-beda ya teman-teman. Jadi jangan dijadikan patokan ya. Oke, alhamdulillah ini udah di penghujung video aku teman-teman. Aku ucapin banyak terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin sampai selesai, dan buat teman-teman semua, semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman dengan hal yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku ucapin maaf kalau ada kurang dari video ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.